"Behelit?" tanya Guts terkejut ketika melihat benda berbentuk telur tersebut. Guts menatap benda itu dengan serius dan sedikit ketakutan yang terpancar dari matanya. Si pria pendek lalu bertanya, "Kau tahu benda apa ini?" Tanpa basa-basi lagi, Guts langsung mencekik pria itu dengan satu tangannya. Ia angkat tinggi-tinggi sampai hampir menyentuh atap. "Tidak boleh ada yang mempermainkanku di sini." Itulah pesan ancaman dari gerakan spontan yang ingin Guts sampaikan. Pyuk pun menyuruh Guts untuk menghentikan hal tersebut. Saran itu tak didengar. Guts masih mencekiknya dan kemudian bertanya, "Siapa kau? Dan dari mana barang ini? Kenapa bisa berada di tanganmu?" Lalu orang itu, meski suaranya tertahan, ia tetap berusaha menjawab bahwa barang itu bukanlah miliknya, melainkan berasal dari kastil awalnya milik tuan si buruk rupa. Setelah itu, Guts melepaskannya dan ia pun terjatuh dengan kasar. "Beritahu tentangnya. Beritahu aku segala yang kau ketahui," perintah Guts kepada orang itu. Sebelum menjawab, untuk pertama kalinya ia memperkenalkan diri. Namanya adalah Vargas. Dulu ia adalah seorang dokter yang pernah bekerja di istana. Ia menjelaskan bahwa di hari-hari yang telah berlalu, Tuan adalah seorang yang berbeda. Dia mungkin kejam, tapi setidaknya dia masih dalam bentuk manusia. Sampai pada 7 tahun yang lalu, setelah ia menerima benda berbentuk telur ini, tiba-tiba Tuan jadi berubah. Ia mulai memperlakukan manusia seperti mereka itu adalah mainan, mengoperasi saat mereka hidup, membelahnya terbuka, mencincangnya, melecehkannya, dan setelah itu memakannya. Peraturan yang ia buat tentang hukuman bagi penganut ajaran sesat adalah kedok belaka untuk mengumpulkan lebih banyak tubuh manusia agar ia bisa memakannya. Guts mungkin mendengarkan, tapi itu sama sekali tidak mengusiknya. Berbeda dengan Pyuk, ia terharu dan menangis ketika mendengar kekejaman itu. Vargas pun melanjutkan bahwa dirinya tidak tahan menjadi petugas bagian rencana kejam tuannya itu. Jadi, ia memutuskan untuk kabur secara diam-diam dengan istri dan 2 anaknya. Tapi ketika di perjalanan, mereka tertangkap dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Lalu si iblis itu menghancurkanku dan bahkan ia mengambil istri dan anak-anakku, ucap Vargas dengan suara getir yang bisa terdengar penuh penyesalan dan kekecewaan. Vargas masih mengingat memori yang bagian neraka itu, di mana kepalanya telah dikuliti sebelah dan kedua kakinya telah dipotong semuanya. Namun, ada yang lebih parah dari itu. Biarlah ia disiksa mau sebagaimanapun bentuk siksaan tersebut, tapi jika ia juga harus melihat keluarganya menderita, maka tidak ada lagi kata yang pantas bahwa dirinya mungkin telah diperlihatkan neraka terlebih dulu. Dari kejauhan, Vargas melihat si tuan buruk rupa tengah duduk. Di hadapannya terdapat meja yang tersaji bagian anggota keluarganya. Tubuh yang telah dipotong tangan dan kakinya, jeroannya dikeluarkan, torso istrinya yang menggantung, dan kepala anak bungsunya yang menatap mati ke arah Vargas. Bersamaan dengan itu, dia juga harus melihat bagaimana keluarganya dilahap satu persatu, mulutnya terbuka lebar sambil memasukkan tubuh itu. Elastisitasnya sama seperti ular sedang memakan buruannya. Betapapun besarnya, mereka tetap bisa melahapnya. Guts mulai percaya dan mengerti terkait apa yang diucapkan oleh Vargas. Sedangkan Pyuk terduduk lemah tak berdaya mendengar semua itu. Vargas melanjutkan, pada waktu itu dirinya dalam kebingungan. Ada hal yang melebihi marahnya, kesedihannya, dan rasa khawatir kepada istri dan anaknya. Dan itu adalah ketakutannya itu sendiri. Pemandangan yang ia lihat telah mengalahkan semua emosi yang berkaitan dengan empati. Ia sendiri ketakutan. Ketakutan telah menguasai dirinya pada saat itu. Guts hanya menatap tanpa berbicara, sedangkan Vargas bergetar karena rasa takut itu selalu menghantuinya. Terlebih lagi, jika ia sengaja mengingat hal tersebut. Guts memalingkan wajahnya ke samping, dan Vargas lanjut berbicara. Ia sempat menyelipkan sejenis obat yang punya efek seperti telah mati. Dan disitulah ia bisa mendapat kesempatan untuk kabur. Ia menyelinap dari kastil dan mengambil benda berbentuk telur bersamanya. Setelah itu, selama 7 tahun ia telah mencari dengan kepayahan setiap aspek informasi terkait agama dan kultus-kultus yang ada. Namun, ia menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui tentang asal-usul benda telur itu. Sehingga sampai sekarang pun, Vargas masih tidak mengetahui benda apa ini sebenarnya. Kemudian dengan santai, Guts menjawab sebuah kunci. Vargas dan Pyuk pun terperangah. Guts lalu melanjutkan bahwa benda itu adalah kunci yang membuka portal ke dunia lain yang jauh dari pemahaman kita sebagai manusia.
Benda itu adalah kunci yang memanggil iblis-iblis dari dimensi lain yang telah memanipulasi sisi gelap sejarah manusia sejak masa lampau. Bersamaan dengan ucapan yang ingin dikatakan Guts, memori dan pikirannya menyembul dan menampilkan 5 siluet para iblis itu. Guts menyebutnya sebagai the 5 members of the God Hand, atau 5 anggota tangan Tuhan. Mereka terpaku membisu ketika mendengar penjelasan Guts. Untuk pertama kalinya mereka mendengar istilah tersebut, dan untuk pertama kalinya juga mereka mendengar Guts pun mau menjelaskan sebagian dari pengetahuannya tentang masa lalu. Sayangnya, di luar tempat mereka bersembunyi, seseorang telah mengetahuinya. Orang itu mencuri dengar pembicaraan yang sedari tadi mereka katakan dan berkesimpulan bahwa mereka ada di tempat itu, sehingga ia pun bergegas pergi untuk melaporkan ke atasannya. Tak pernah satu kali pun kastil itu berada dalam suasana tenang. Semuanya tampak menyedihkan sekaligus menakutkan. Apalagi ketika ditambah para pelayan-pelayan di sana harus pengurus Zondark yang terluka akibat pertarungannya dengan Guts. Tingkahnya jadi semakin semena-mena terhadap pelayan yang tengah membawakan nampan air yang kemudian ditepis olehnya. Semua orang berseru kebingungan melihat tingkah lakunya yang semakin gusar. Si pelayan tua yang diharapkan punya kebijaksanaan dalam mengatasi situasi ini menyuruh Zondark untuk tenang sejenak. Namun, saran itu dibalas olehnya dengan mencengkram wajah si pelayan tua itu sambil menggumamkan kata, "Bunuh, aku akan membunuhmu." Tapi bukan si pelayan itu yang ia maksud, melainkan Guts lah orangnya. Meskipun demikian, Zondark tetap saja melampiaskan kemarahannya kepada si pelayan tua yang malang itu. Ia mati setelah kepalanya ditekan dengan begitu kuat sehingga pecahlah tengkorak yang melindungi otaknya itu. Di saat kerusuhan, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan seseorang mempertanyakan soal keributan yang terjadi. Ia adalah si tuan buruk rupa, dikawal oleh 2 prajuritnya dan si pak tua yang selalu juga ada di sisinya. Orang-orang yang melayani Zondark kaget melihat kedatangan yang tiba-tiba ini. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi, mereka menjawab bahwa keadaan Zondark sedang tidak stabil. Zondark berteriak dengan amarah membara, mata liarnya menatap lurus ke depan. Dengan suara serak penuh kebencian, ia menyebut nama pendekar hitam dan bersumpah akan membunuhnya. Melihat itu, si tuan buruk rupa hanya menggumam pelan. Di sisinya, Pak Tua tampak cemas dan menyarankan agar tuannya segera kembali ke kamar. Namun, ia justru malah memerintahkan semua orang segera meninggalkan ruangan ini. Si Pak Tua sempat hendak membantah, tapi terdiam ketika melihat sorot mata tajam tuannya. Dengan senyum menyeringai lebar, ia menegaskan perintahnya sekali lagi, menuntut agar semuanya dilakukan saat itu juga. Seketika itu, ia terlihat panik dan memerintahkan semua orang untuk segera meninggalkan ruangan. Para prajurit yang berjaga tampak saling berpandangan ragu sejenak sebelum akhirnya berbalik dan mulai mundur dari tempat itu. Si Pak Tua menelan ludah gugup, keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara ia menatap pemandangan yang mulai terasa tidak wajar. Bersamaan dengan itu, Zondark tengah memukul-mukul kepalanya ke tiang di depannya. Ia menjerit histeris, suaranya menggema di dalam ruangan, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh penderitaan, dan tangannya mencakar-cakar kulit kepala seolah ingin mencabut sesuatu yang tak terlihat. Segera, keadaan itu langsung terhenti setelah si tuan buruk rupa mengalungkan tangannya ke leher Zondark. Ia menekan kuat hingga lehernya nyaris tercekik. Dengan suara dalam dan licin, ia bertanya, "Kau membencinya bukan, si pendekar hitam itu?" Dengan napas terengah dan wajah terdistorsi oleh dendam, Zondark berteriak, "Ya, aku akan melakukan apapun untuk membunuhnya." Si tuan itu tersenyum tipis. Tawa kecilnya terdengar seperti bisikan iblis. "Ha, ha, ha," gumamnya, menikmati kebencian yang baru saja ia bakar menjadi bara. Ia menunduk pelan, menekan kepala Zondark semakin keras, lalu berucap tenang, "Kalau begitu, baiklah." Suasana pun menjadi gelap, seolah sesuatu yang tak manusiawi akan segera dimulai. Ia menatap Zondark dengan senyum licin yang nyaris menyerupai belas kasih dan menunjukkan gestur seperti akan mencium. "Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu," bisiknya pelan. Nada suaranya tenang, tapi dingin seperti racun. Ia kemudian mendekat, wajahnya semakin dekat dengan wajah Zondark. Jarak di antara keduanya tinggal sehelai napas. Mulutnya perlahan terbuka, tapi bukan gigi manusia yang terlihat, melainkan deretan daging basah yang berdenyut seperti tentakel yang menggeliat keluar dari kegelapan.
Zondark menatap dengan mata terbelalak, nafasnya tersengah, tubuhnya menegang di antara ngeri dan tak percaya. Lalu dengan suara mengerikan yang basah dan menggurat telinga, makhluk itu mendekat perlahan dengan sangat menjijikan ke arah Zondark. Sebuah makhluk yang mempunyai wajah serupa dengan si tuan buruk rupa, berbentuk seperti ulat, menggeliat dan dipenuhi lendir lengket yang menetes. Si tuan buruk rupa lalu berkata, "Ambil dan beri jalan masuk ke tubuhmu. Ini adalah diamondku." Karena menginginkan kekuatan lebih untuk menumpas Guts, ia pun rela memberi jalan masuk diamond yang menjijikan itu. Mereka menunggu di luar ruangan, sesuai dengan perintah tuannya. Lalu, salah seorang prajurit yang berlari menaiki tangga berteriak, "Lord Dahel, salah satu informan kami, berkata bahwa ia telah mengetahui tempat persembunyian si pendekar pedang hitam." Si patua itu bernama Dahel. Ia lalu memerintahkan agar 30 prajurit dilepas untuk menangkap Guts. Tapi hal itu segera dicegah oleh otoritas tertinggi, yakni si tuan buruk rupa. Ia berkata bahwa kita akan kehilangan elemen kejutan apabila hanya mengirim para prajurit untuk membunuhnya. Dan juga, bukankah kita telah mengetahui bahwa prajurit yang datang kepadanya bertarung hanya untuk kalah? Jadi, aku punya rencana lebih baik lagi, ucapnya dengan penuh kemenangan. Maka, keluarlah Zondark, pemimpin pasukan yang tadi sempat dikalahkan oleh Guts. Tapi ini bukanlah Zondark yang mereka kenal. Zondark yang sekarang telah berubah. Semua orang tidak tahu menahu apa yang terjadi dalam ruangan ketika mereka tengah berduaan. Yang jelas, aura Zondark kini semakin kelap. Warna kulitnya berubah gelap dan giginya kini jadi runcing seperti ikan hiu. "Sudah tiba giliranmu untuk membalas dendam kesumat terhadap pendekar pedang hitam itu," ucap si tuan buruk rupa. Zondark tertawa kecil, namun terdengar sangat sadis. Bahkan para bawahannya pun ikut merinding dibuatnya. Setelah itu, ia berteriak seperti orang yang kerasukan setan. Di tempat persembunyiannya, Guts tengah bersantai sambil menyandarkan kaki ke meja. Pyuk yang masih memandangi telur terkutuk sedikit terpukau karena benda tersebut telah dibuat dengan begitu baik. Walau tak beraturan, tapi setidaknya apabila benda ini merupakan sebuah seni, maka ketepatan dalam bentuknya sangat realistis. Pyuk mencoba meniru tabiat telur itu untuk mengejeknya, namun tidak ada respon yang muncul. Sehingga ia pun bolak-balik berharap si telur itu bisa kesal karena tingkahnya. Sampai pada akhirnya, ide kemudian muncul dalam kepalanya, dan ia pun lebih memilih untuk memukul-mukul telur itu. Selesai berinteraksi, Pyuk menyimpulkan bahwa telur ini tidaklah semengerikan seperti yang telah diceritakan. Walaupun jujur, apabila ditelaah lebih dekat, maka akan muncul bentuk wajah, kata Pyuk sambil menoleh sebentar kepada telur itu yang kini terbuka bagian matanya sesaat. Pyuk tidak menyadari, sedangkan si telur pun telah menutupkan lagi matanya. Sampai pada akhirnya, Pyuk terdiam dan memori sedetik yang lalu telah kembali muncul dan membuat dirinya terkejut bukan main, menabrak tapak sepatu Guts dan tersungkur di atas meja. Setelah itu Guts menjelaskan bahwa benda itu bukan seni sebagaimana yang dipikirkan Pyuk, melainkan termasuk benda hidup juga. Mendengar itu, emosi Pyuk memuncak sambil berkata, kenapa tidak berkata sedari tadi sebelum dirinya menyentuhnya. Lalu Guts menambahkan, dalam keadaan sekarang, benda itu tidak termasuk benda yang berbahaya, tapi tetap saja ia merupakan sebuah alat. Baiklah, lantas bagaimana cara memanggil The God Hand? Tanya Pyuk yang segera langsung dicecar oleh Guts. Bodoh, aku tidak akan melewati semua kesusahan ini jika seandainya aku telah tahu dari awal. Pyuk terdiam dan kembali menatap telur itu. Seolah menyimpan dendam, si telur membuka mata dan menatap balik Pyuk dengan dingin, mengakibatkan dirinya hanya bisa menelan air ludahnya sendiri karena saking takutnya. Aku lupa menanyakan kepadamu tentang sesuatu, ucap Guts kepada Vargas. Bagaimana bisa si tuan buruk rupa memiliki benda ini? Sebuah kebetulan, jawab Vargas pendek. Lalu ia melanjutkan dengan mengorek paksa informasi dari masa lalu. Kebetulan, si tuan buruk rupa pernah membeli sesuatu dari sebuah karavan milik para prajurit bayaran yang sempat singgah sebentar di kastil. Bahkan, para prajurit bayaran itu tidak tahu menahu soal benda telur tersebut. Mereka berkata bahwa mereka pun mendapatkan benda tersebut dari sebuah bazar yang ada di daerah bagian timur. Setelah mendengar penjelasan itu, Guts curiga. Kebetulan ya, tak ada lagi percakapan soal asal-usul telur. Dan Vargas kemudian mengeluarkan map dan merentangkannya di atas meja. Lihat ini, ucapnya. Ini adalah peta gambaran kastil.
Ada jalan rahasia yang digunakan untuk melarikan diri yang hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Jika semuanya berjalan lancar, maka kita bisa dengan bebas keluar dari benteng kastil ini tanpa ketahuan sedikit pun. Seandainya aku bisa menemanimu untuk keluar dari tempat ini, tapi sayangnya aku mungkin hanya akan jadi beban, keluh Vargas setelah ia membeberkan rencana kabur yang sangat ia yakini akan berhasil 100%. Guts hanya terdiam. Ia menatap lekat-lekat ke arah Vargas yang sedang memohon untuk membalaskan dendam yang telah menjakiti dirinya selama 7 tahun. Vargas selalu berharap dalam hari-harinya agar orang semacam Guts muncul di wilayahnya. Vargas telah yakin bahwa Guts adalah satu-satunya harapan. Ia pun mendekat perlahan dan pada akhirnya menyentuh pundak Guts dalam suara yang penuh dengan keputusasaan. Setelah itu, Guts memandang jijik kepadanya. Segera, ia pun melepaskan tangan Vargas dari pundaknya sambil menendang jauh-jauh dirinya yang kini terjerembab ke meja tempat berbagai jenis toples dan guci ramuannya. Hanya satu yang sangat dibenci oleh Guts, yaitu ketika orang lain menyentuhnya. Reaksi berlebihan Guts ini membuat Pyuk berteriak kepadanya. Ia mempertanyakan ada masalah apa hingga Guts dengan enteng menyakiti Vargas lagi. Lalu Guts menjawab bahwa Vargas telah membuatnya mau muntah, dan ia memberi ultimatum kepadanya, jangan sekali-kali lagi menyentuh dirinya. Tak cukup sampai di situ, Guts selalu menyuruh Vargas untuk berkaca. Kaulah yang lebih mirip sebagai monster, ejek Guts. Setidaknya, buatlah dirimu jadi sedikit lebih layak di hadapan orang-orang. Ini sudah keterlaluan, pikir Pyuk. Ia lalu berhadap-hadapan dengan Guts. Bagaimana bisa kau selalu meledek orang seperti itu, Guts? Tanyanya dengan emosi yang semakin memuncak. Dengan santai, Guts hanya menimpali ucapan Pyuk dengan sentilan ke arah bokongnya. Sehingga Pyuk pun terpental dan memerahlah bokongnya itu. Sedangkan Vargas berusaha menenangkan keduanya. Ia lanjut berkata, jika seandainya Guts bisa membunuh si tuan buruk rupa itu, maka dirinya tidak peduli mau seburuk apapun ucapan Guts terhadapnya. Mendengar ini, Pyuk langsung terkoneksi dengan emosinya. Ia tahu bahwa Vargas berkata jujur dengan perasaannya itu. Bahkan Guts sendiri yang biasanya kembali meledek malah terdiam karena objek yang ia ledek sudah pasrah dengan semua itu. Tapi harga dirinya tidak ia biarkan menurun begitu saja. Guts mungkin memang akan menumpas si tuan buruk rupa, tapi itu bukan karena diminta oleh Vargas, melainkan karena dirinya sendirilah yang sedari awal ingin membunuh orang itu. Tiba-tiba saja Guts menyuruh mereka untuk diam. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kuat tengah mendekat dengan begitu cepat. Sedetik kemudian, Guts berbalik ke arah pintu bersamaan pintu itu kini telah hancur lebur oleh kekuatan Zondark yang mengerikan. Persembunyian mereka telah terbongkar, tak ada jalan keluar lagi selain harus menghadapinya terlebih dahulu. Namun ada sesuatu yang berbeda. Pyuk menyadarinya terlebih dahulu. Begitupun juga Guts. Sorot mata Zondark, auranya, dan tingkat kekuatannya sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya satu yang mereka sepakati bersamaannya, bahwa itu adalah Zondark. Dengan kebencian dan dendam yang terlihat menyala dari matanya, ia mengangkat kapaknya dan Guts bersiap mengantisipasi serangan itu. Kemudian, adu senjata pun tak terelakkan. Percikan api muncul begitu terang dari kontak kedua bilah besi yang saling diayunkan dengan kekuatan besar. Tapi Guts dan Pyuk tahu ada sesuatu yang berbeda. Kekuatan Zondark bukanlah seperti yang sebelumnya. Bahkan dalam kondisi Guts yang sudah normal pun, ia harus terpental ke bawah karena saking dahsyatnya. Guts tersungkur di bawah kaki Zondark dan matanya kini menyala seperti iblis yang bersiap mengambil langkah terakhirnya. Ada sesuatu yang menyengatnya. Guts refleks menempelkan tangan ke arahnya. The Brain telah mengeluarkan darah dengan sendirinya. Dan ini mengonfirmasikan bahwa musuh di hadapannya sudah bukan manusia lagi, melainkan iblis itu sendiri. Serangan terakhir pun dilancarkan. Zondark berteriak akan mencincang tubuh Guts. Siapa cepat, dia dapat. Pyuk berteriak karena khawatir, tetapi Guts telah mengambil langkahnya juga. Sekalipun Zondark telah berubah jadi iblis, tapi kecepatan milik Guts masih bukan tandingannya. Dengan akurat, ia berhasil menahan kekuatan besar itu dengan cara memotong langsung sumber dari kekuatannya. Dengan Zondark terpotong begitu mudahnya, ada secercah harapan yang muncul dalam pikiran Pyuk dan Vargas. Ternyata Guts bisa melawan iblis sekalipun. Zondark berteriak kesakitan. Seruan semangat dilontarkan oleh Pyuk karena Guts telah berhasil mengalahkan monster itu. Namun, masih terlalu cepat untuk membuat kesimpulan seperti itu.
Guts pun tahu akan hal itu sehingga ia bersiaga tanpa sekalipun menurunkan kuda-kudanya. Dari lengan Zondak yang terpotong muncul sesuatu seperti akar namun punya tekstur daging yang menggeliat keluar darinya. Pyuk tersentak kaget. Tidak seharusnya ia berkesimpulan bahwa kemenangan telah ada di pihak mereka. Bentuk daging yang menjijikan itu terus memanjang dan mendekat perlahan ke arah Guts, seolah mempunyai kesadaran sendiri. Tangan tambahan itu terlebih dahulu mengambil kapak yang tergeletak di sebelah tangan terpotong miliknya. Ketika sudah berhasil memegangnya, ia pun segera menarik ke posisinya dan merapalkan seruan bunuh berulang kali seolah-olah ia sedang berdoa. Suasana yang semakin mencekam membuat Pyuk memilih untuk bersembunyi di dalam tengkorak kepala manusia. Sedangkan Vargas hanya diam bergetar di tempatnya. Ia sudah tidak bisa kabur atau bersembunyi, hanya kepada Guts lah ia mempercayakan hasil akhirnya. Ia memandangi dengan tajam sosok Zondark di hadapannya. Lidahnya mengelap bekas darah yang keluar dari sisi mulutnya. Gagang pedang ia pegang dengan kuat. Posisi kuda-kudanya diperlebar. Jubah yang menutupi tubuhnya ia geser agar memberi keleluasaan. Dan Guts kini telah siap menerima serangan apapun yang akan dilancarkan oleh musuhnya itu. Setiap detik terasa berat dirasakan. Guts hanya menunggu dengan kuda-kuda yang dipasang begitu tegap tanpa celah sedikit pun. Namun ada keraguan yang muncul dari mereka berdua. Apakah Guts akan bisa menandingi iblis itu? Hanya setelah Zondark menyeranglah semua akan diketahui bersama. Mereka berdua bersiap. 1 detik lagi menuju serangan dan bertahan. Dengan sombong, Zondark yang merasa di atas angin berkata bahwa dirinya benar-benar akan memotong tubuh Guts sampai menjadi daging cincang. Fokus Guts telah mengunci dan Zondark segera melepaskan serangannya dengan cepat dan kuat. Tapi tetap saja Guts mampu menandinginya. Guts tahu secepat apa benda itu bisa sampai pada dirinya. Semua bisa dilakukan karena bertahun-tahun berada di peperangan yang ganas dan tanpa ampun. Dengan bilah pedang besarnya itu, Guts menahan kapak menggunakan bagian terkerasnya. Suara beradunya sangat memekakan telinga. Kekuatan hempasannya mampu mendorong Guts sedikit dan pada akhirnya ia pun tak bisa menahannya lagi. Seakan merasa sudah menyudutkan Guts, Zondark berkilat-kilat matanya dan kembali melancarkan serangan. Untuk kesekian kalinya, Guts mampu menghindari dan menyebabkan semua barang-barang milik Vargas hancur berkeping-keping. Zondark terus menyerang tapi Guts bisa menangkisnya juga dengan mudah. Kemanapun kapak itu melesat, Guts seolah bisa melihatnya dalam gerakan yang lambat. Bukti bahwa ia telah menguasai medan pertempuran jenis apapun. Keadaan tepat sepit itu kini tak karuan. Semuanya hancur berantakan dan salah satu balok kayu yang terbelah 2 jatuh ke atas Pyuk yang tidak sempat untuk melarikan diri. Tak ada jalan keluar bagi Pyuk. Sampai pada ia sudah merelakan dirinya sendiri untuk tertimpa balok itu, ia merasa balok tersebut tak kunjung jatuh. Karena merasa dirinya selamat, ia menoleh ke belakang dan melihat Vargas lah yang telah menyelamatkannya dari maut. "Hei teman, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Pyuk. Sambil terengah-engah, Vargas menjawab bahwa Pyuk lah yang dikhawatirkan olehnya. Sehingga ia pun terharu dan berterima kasih atas kebaikannya. Kayu balok masih tetap berjatuhan, tapi Vargas kembali berhasil menyelamatkan Pyuk untuk kedua kalinya. Di tangannya, Pyuk seolah mau pingsan dan bergumam bahwa pertarungan ini sudah bukan lagi untuk manusia biasa. Para monster lah yang setidaknya sanggup untuk bisa bertahan. Zondark mengayun kapak seringan pecut. Pyuk memperhatikan, terlalu cepat untuk bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Vargas lalu berkesimpulan bahwa pada saat ini mereka bisa saja terpotong-potong sampai ke ukuran yang paling kecil. Pyuk tidak mendengarkan. Ia terlalu terpukau dengan Guts yang anehnya mampu menahan setiap serangan yang dilancarkan. Selama beberapa menit, pertarungan yang mengandalkan kecepatan dan ketahanan tubuh ini seimbang. Zondark menyerang dan Guts bertahan. Tapi tidak akan selesai apabila tidak ada pemenang. Guts punya inisiatif yang bisa dilakukan dalam waktu sepersekian detiknya. Ia menjejak di tempatnya berdiri. Gagang pedangnya ia genggam begitu kuat sehingga darah pun menyembur keluar dari sela-sela jarinya. Dengan demikian, Guts sudah siap dengan rencananya. Sesaat setelah ia berhasil menghindari ayunan gila dari kapak itu, Guts mengambil ancang-ancang. Guts menerjang ke depan di jeda antara kapak yang terlempar ke samping yang mana butuh beberapa detik bagi Zondark untuk mengembalikan kapak itu ke tangannya. Setelah itu dimanfaatkan dengan baik oleh Guts sehingga ia pun berhasil memutus tangan kirinya. Zondark berteriak kesakitan, tapi Guts tidak berhenti sampai di situ. Ia melompat ke depan dan berhadapan dengannya yang sedang dalam posisi tak menguntungkan. Dengan cepat, Guts menebas pedangnya ke bagian kiri wajah Zondark.
Tulang tengkorak dan otaknya lenyap sebagian, mirip Shirohige di One Piece. Meskipun demikian, Zondark tetap menyerang, namun kali ini sepertinya itu adalah serangan terakhir darinya. Karena pada saat Guts berhasil menangkis serangan mendadak itu, akhirnya ia pun tumbang dengan berlutut ke tanah. Kemenangan pun telah dipastikan, pikir Guts. Begitupun Pyuk dan Zondark. Mereka takjub dengan kemenangan ini, terlebih lagi dengan kemampuan Guts. Pyuk dalam hatinya menyangka bahwa ia tahu Guts adalah orang yang tangguh. Dulu ia berpikiran kalau Guts itu hanya sekedar mengayunkan pedangnya secara sembarangan. Tapi sekarang ia sadar bukan itu jawabannya. Fakta bahwa Guts mampu bertahan dan menyerang sekalipun melawan monster adalah tanda bahwa dirinya adalah seorang pendekar pedang sejati. Mengira bahwa kemenangan telah didapatkan, tiba-tiba Zondark bangkit kembali, membingungkan siapapun yang melihatnya. Bagaimana bisa seseorang yang telah terbelah kepalanya masih bisa hidup? Tapi Guts sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, dan benar saja Zondark masih hidup, atau lebih tepatnya parasitnya lah yang seolah menghidupkannya kembali. Tapi Guts dan Pyuk tidak menyangka bahwa parasit itu punya kemiripan dengan si tuan buruk rupa yang mereka temui di tempat eksekusi. Zondark benar-benar telah mati, dia sama sekali tidak bergerak. Parasit itulah yang akhirnya mengambil alih tubuhnya. Keadaan pun kembali menjadi menegangkan. Napas semua orang tertahan. Mereka memproses mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai akhirnya Vargas pun sadar, suara dan wajah itu adalah milik si tuan buruk rupa. Ia tersentak kaget dan secara tak sengaja menyebut nama parasit itu. "Sudah lama tidak bertemu denganmu, Vargas," kata si tuan setelah mengenali suaranya. Tiba-tiba matanya menatap ke bawah, kepada sesuatu yang tergeletak bebas tanpa ada yang menyadari sebelumnya. Beruntung bahwa telur itu ada sangat dekat dengan Vargas, sehingga ia pun bergegas untuk mengambilnya. Karena akan sangat berbahaya jika benda itu jatuh kepada tangan si tuan buruk rupa. Sehingga ia berkesimpulan bahwa selama ini benda tersebut telah hilang dari kepemilikannya, dan Vargas telah yang mencurinya. Namun ia tidak repot-repot untuk menghadapi orang cacat sepertinya. Ia berkata dengan nada mengancam, "Tunggu saja. Tunggu setelah aku mengurus si pendekar pedang itu. Aku akan sangat senang sekali melanjutkan penyiksaan kepadamu yang dulu pernah tak selesai." Kemudian situasi jadi semakin memanas. Guts kini berhadapan dengan orang yang telah mengendalikan Zondark. Meskipun hanya berbentuk parasit, tapi Guts tidak mengendurkan pertahanannya. Ia masih bersikap waspada, menunggu musuhnya melakukan gerakan. Benar-benar mengagumkan, puji si parasit kepada Guts. "Kau telah memiliki kekuatan dan skill yang jauh melebihi rata-rata. Tidak pernah ada manusia yang mampu mencapai tahap seperti itu sebelumnya." Mendengar itu, Guts menjadi semakin geram. Lalu si tuan buruk rupa menyimpulkan, "Tapi fakta bahwa kau adalah manusia merupakan bukti bahwa kefanaan adalah kelemahanmu." Ucapan tersebut diiringi dengan teriakan dan amukan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga pada saat ia berniat untuk menyerang dengan kapaknya yang diayun bagai pecut, ruangan yang sempit tersebut sudah tidak bisa menahan beban lagi, sehingga runtuhlah bangunan itu. Si parasit mendongak ke atas. Vargas dan Pyuk sebisa mungkin menghindari datangnya potongan-potongan balok yang jatuh. Tubuh Zondark di sisi lain tertimpa oleh reruntuhan. Akibatnya, tangan panjangnya yang seperti monster kehilangan kendali sehingga hampir mengenai Guts yang tengah sibuk juga menghindari kekacauan ini. Tiba-tiba suara Vargas memanggilnya. Ia menoleh dan mendapati Vargas telah berada di lubang berbentuk persegi dan menyuruh Guts untuk mengikutinya. Guts pun masuk dan akhirnya mereka selamat. Meskipun telah terjadi ledakan di tempat itu, ledakan yang diakibatkan oleh kekacauan di dalamnya. Semua penduduk kota keluar penasaran. Mereka membuka jendela-jendelanya untuk melihat dari mana asal ledakan itu. Saat kemudian, di suatu jembatan yang terdapat pintu masuk air, besi-besinya sedang dicoba untuk dihancurkan. Dan keluarlah dari dalamnya Guts, Pyuk, dan Vargas. Sesaat setelah bebas, Guts mengeluh soal ide jalan melarikan diri milik Vargas yang ternyata mesti menempuh saluran air yang kotor dan jorok. Pyuk yang sedang mengusap-usap tangannya yang kotor bertanya, apakah si parasit itu sudah mati? Guts belum pasti mengetahuinya. Lalu Vargas bertanya, apakah orang itu benar-benar si tuan buruk rupa? Kemudian Guts menjawab, bukan, itu lebih ke daimonnya, atau yang kita sebut sebagai parasit. Parasit itu telah menguasai dirinya sepenuhnya, baik secara pikiran maupun fisik. Yang tersisa dari Zondark hanyalah keinginan untuk membunuh. Baiklah, sambung Guts, kita akan berpisah di sini.
Tapi sebelum aku pergi, ada sesuatu yang aku inginkan darimu. Mana behelitnya? Vargas pun terperangah dengan permintaan itu. Guts berargumen bahwa anggaplah permintaan ini sebagai bentuk bayaran di muka karena akan melakukan pembunuhan kepada si tuan buruk rupa. Lagi pula, benda tersebut tidak akan berguna juga baginya. Vargas terdiam sambil menatap telur itu. Ada keraguan dalam dirinya. Sebelum sempat berkata, Guts keburu merampasnya. Tapi tidak ada bentuk perlawanan darinya. Pyuk berteriak, tapi Guts tak peduli dan langsung pergi. Ia menoleh ke depan dan belakang, menyebut nama Guts dan terus melihat ke arah Vargas yang prihatin. Guts terus berjalan. Vargas hanya bisa melihat jubahnya berkibar dan hanya ada satu yang ia yakini, bahwa Guts adalah seseorang yang akan membunuh si tuan buruk rupa. Pyuk menoleh ke arahnya dan berkata dengan sedih bahwa ia harus menjaga dirinya baik-baik. Dengan lembut dan tenang, Vargas menjawab, "Ya, tenang saja, kau juga harus berhati-hati." Terlepas dari wajahnya yang rusak dan postur tubuhnya yang kerdil, Pyuk sekarang telah menyadari bahwa Vargas adalah orang yang baik hati. Meski pada awalnya Pyuk menganggap bahwa ia terlihat sangat menyeramkan, tapi pada akhirnya Pyuk meminta maaf dan Vargas tidak mengambil pusing akan hal itu. Kemudian Pyuk pun pergi dan meninggalkan Vargas untuk selamanya. Tapi ada satu hal lagi, lanjutnya. "Aku pikir manusia harus tetap hidup," ucapnya dengan terbata-bata. "Aku tidak tahu apa-apa soal kehidupan, tapi setidaknya aku bisa berkata bahwa hidup untuk menatap masa depan lebih penting daripada mencoba untuk membalas dendam apa-apa yang telah terjadi di masa lalu." Setelah ucapan itu keluar, Pyuk juga bingung kenapa ia bisa berkata-kata seperti itu. Ia menggaruk-garuk kepala dan hanya tersenyum canggung. Tapi Vargas paham apa yang dimaksudkan oleh Pyuk. Ia membenarkan ucapannya. Dengan lega, Pyuk pun memantapkan diri untuk pergi dan meninggalkan Vargas dalam kelegaan hati. Ia melihatnya menjauh dan tampak olehnya bahwa peri kecil itu terbang dikelilingi cahaya dan bahwa peri itu mempunyai hati yang sangat baik. Kemudian ia pun bergegas untuk kabur dari tempat ini karena ia menganggap bahwa dirinya hanya akan dimakan oleh dendam apabila berada di sini selamanya. Namun yang ia tak sadari adalah tempat ini tidak membiarkan dirinya pergi begitu saja. Sesuatu keluar dari pintu masuk yang berbentuk setengah lingkaran. Lalu hal tersebut menyembul ke atas permukaan air. Sesuatu itu kian mendekat ke arah Vargas yang sedang berjalan perlahan. Seiring dengan bunyi cipratan yang mengejutkan, muncullah sesuatu itu dengan bentuk menjijikkan yang sama seperti yang dilihat oleh Vargas di ruang bawah tanahnya. Sesuatu itu mengikat Vargas dan menariknya kembali ke pintu berbentuk setengah lingkaran itu. Barulah ia sadar bahwa si parasit masih hidup dan kini tengah mengincarnya. Di tempat lain, Guts berjalan menembus kota yang sepi. Pyuk banyak bicara seperti biasa. "Dengar Guts, apa yang kamu lakukan itu sangat tidak sopan. Tiba-tiba ambil paksa behelit, tiba-tiba pergi begitu saja. Setidaknya lihat dulu kemana perginya Vargas, agar dia aman." "Apa susahnya sih?" kata Pyuk nyaring. "Dia telah menyelamatkanmu. Dia telah menunjukkan jalan rahasia dan bahkan sudah memberimu behelit itu." Merasa risih dengan suara berengkingnya itu, Guts akhirnya buka suara bahwa sebenarnya dirinya pun bisa melakukan semua hal tersebut sendirian. Meskipun Guts juga tidak menutup rasa syukur bahwa dirinya sangat tertolong oleh Vargas. Bahkan karena saking bersyukurnya, ia berkata bahwa dirinya bisa merebut benda itu dengan paksa juga. Argumentasinya masuk akal, pikir Pyuk. Lalu ia melenguh dan suaranya ia kecilkan. "Tapi kan kalian berdua sama-sama ingin menghancurkan si tuan buruk rupa itu. Bisa dibilang kalian juga sekutu kan?" Mendengar itu, Guts tertawa mengejek sambil mempertanyakan statement Pyuk yang bernada seolah bercanda bagi dirinya. Setelah itu ia meledek bahwa Vargas hanyalah seorang belatung menyeramkan yang boleh sekali seseorang menolak keberadaannya. Kata-kata Guts sudah keterlaluan. Pyuk tak bisa mengerti kenapa Guts bisa setega itu. Lalu Guts lanjut berkata bahwa dirinya tidak bisa diganggu oleh orang-orang brengsek yang bertingkah selayaknya teman. Karena jika dirinya menerima orang semacamnya, itu hanya akan membuat dirinya hancur dan kalah. Ada kebenaran pahit dari mulut pedas Guts, sehingga Pyuk pun tak bisa berkata-kata lagi. Sentuhan terakhir dari Guts, ia menoleh ke belakang dan menatap langsung Pyuk, bahwa Pyuk juga sama saja. Ia tak lebih dari serangga pengganggu yang menghalangi jalannya. Pyuk berjalan lagi tanpa memikirkan konsekuensi dari kata-katanya. Padahal Pyuk sangat tersakiti olehnya. Matanya berkaca-kaca, tapi tangisnya ia tahan. Guts kini berada di suatu gang jalan, tapi ia menyadari sesuatu di depan. Ia bersembunyi di pintu lorong dan mendengarkan dengan seksama apa yang sedang dibicarakan oleh orang di depannya.
Sekalipun telah dihina berkali-kali, Pyuk tetap mengikuti Guts dan bertanya apa yang sedang terjadi. Eksekusi lagi, kata seseorang yang sedang mereka pantau. Apakah itu benar? Kata yang lainnya. Perasaan baru saja kemarin ada pengeksekusian. Ya, aku juga tahu, tapi ini beda. Si terhukum adalah orang yang mengacau di tempat pengeksekusian kemarin. Katanya, ini ditujukan untuk peringatan baginya. Mendengar itu, Pyuk meneriakkan nama Guts. Tanda darurat telah terjadi, tapi Guts hanya bisa mengernyitkan dahinya. Ia sangat kesal, lalu ia pun melenggang pergi tanpa menghiraukan Pyuk. Pyuk berteriak sekali lagi, namun tak ada jawaban. Saat kemudian, mereka telah berada di luar kota. Guts tengah membetulkan crossbow-nya. Pyuk memanggil namanya yang sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Pyuk memanggil sekali lagi, tetap tak ada jawaban. Guts menaikkan crossbow-nya dengan gestur sedang membidik. Di sisi lain, Pyuk terus memanggilnya, kali ini dengan suara imut. Tapi Guts tak menjawab. Pyuk mencoba berteriak ketakutan, tapi tetap tak ada jawaban dari Guts. Ia terus menyibukkan diri dengan crossbow-nya. Setelah itu Pyuk menyerah dan mengerti bahwa Guts tak ingin menyelamatkan Vargas. Maka Pyuk bergegas pergi dan tidak akan pernah lagi meminta bantuan kepada Guts. Pyuk terbang diliputi kemarahan. Air matanya keluar saat mengingat-ingat Vargas yang malang. Baru setelah Pyuk pergi, Guts menoleh ke arahnya. Kemudian tangan besinya ia lemparkan dengan kasar. Guts memandangi lengannya yang buntung. Ia menyentuhnya dan tiba-tiba sebuah memori membanjiri pikirannya. Ia teringat kedua kaki Vargas yang juga sama seperti tangannya, buntung dan memakai alat bantu. Guts tanpa sadar menyentuh matanya dan teringat ucapan Vargas yang berkata bahwa dirinya telah cacat. Bagian-bagian tubuhnya dipotong, dicincang, dan dimakan. Berbeda dengan Guts, dirinya masih sempurna jika dibandingkan dengan Vargas. Ingatan ia tentangnya terus meluak. Guts ingat Vargas pernah berkata bahwa dirinya melihat istri dan anaknya dibawa. Lalu tiba-tiba tanda di leher Guts berdenyut. Ia juga ingat Vargas berkata bahwa dirinya hanyalah seseorang yang terpenjara oleh ketakutan. Memori tersebut terus mengalir, menyuruh Guts untuk membalaskan dendamnya. Semakin mencoba untuk dihindari, semakin terbayang jelas sosoknya. Ia menonjok tembok karena frustasi sampai-sampai batu bata terlepas dan menciptakan lubang di tengahnya. Kembali ke tempat pengeksekusian, orang-orang berkumpul untuk menyaksikannya. Mereka semua berbisik tentang nasib dan kenapa orang di atas bisa terkena hukuman. Vargas, ia adalah korban ketidakadilan. Ia menatap ke arah si tuan buruk rupa yang merasa bahwa mereka telah berjumpa kembali. Dia duduk sambil memandang rendah orang yang dulu pernah bekerja kepadanya. 7 tahun, keduanya sudah tidak saling berinteraksi. Vargas menatapnya dengan penuh kebencian yang kemudian dibalas oleh cemoohan si tuan. Ia berpidato ke seluruh halayak ramai bahwa biasanya pihak istana terlebih dahulu akan melakukan interogasi dan penyiksaan kepada si terhukum. Tapi si tuan memutuskan untuk melewati prosedur itu dan memutuskan untuk eksekusi langsung, yang mana hal tersebut dianggapnya sebagai bentuk yang harus disyukuri oleh Vargas. Setelah itu, Lord Dahel melapor kepada si tuan bahwa objek yang sebenarnya mereka cari, yakni Guts, tidak bisa ditemukan dimanapun. Di sisi lain, Pyuk tengah berdiri di atas tiang penunjuk arah. Ia khawatir akan nasib yang akan terjadi pada Vargas. Ia mengetuk kepalanya dan berharap bisa menemukan ide mengenai apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, sesuatu telah menarik perhatiannya. Ruang sempit di antara dua rumah itu terdapat bayang-bayang orang berjubah sedang mengintip. Itulah Guts, pikir Pyuk. Harapan kembali muncul untuknya dan ia menukik serta berteriak memanggil namanya. Pyuk dengan pikiran optimis menyimpulkan bahwa dirinya tahu Guts akan datang menyelamatkan Vargas. Ia senang dalam diri Guts, ternyata masih ada kebaikan. Lantas ia pun menyuruh Guts untuk cepat-cepat menyelamatkan Vargas yang sebentar lagi akan dieksekusi. Kau salah, kata Guts dengan dingin. Sambil menyeringai, ia berkata bahwa apa yang diharapkan Pyuk adalah salah. Pyuk terdiam sejenak atas kebingungan ini. Guts melanjutkan bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk melihat Vargas mati. Lihatlah, kata Guts, di balik bayangan di mana halaman menjadi titik buta dari arah kita telah disiapkan perangkap. Dan benar saja, Guts telah mempertimbangkan semua ini. Ia tahu apabila dirinya mendekati tempat eksekusi, maka pasukan akan mengepung dirinya dari berbagai arah. Guts pun mempertanyakan kepolosan Pyuk. Apakah kau pikir aku adalah orang mulia yang rela masuk perangkap hanya untuk menyelamatkan seorang yang cacat? Pyuk ingin membantah, tapi jadi telunjuk Guts menahan kata yang akan dikeluarkannya. Dengan demikian, giliran Guts bertanya, kenapa tidak kau saja yang menyelamatkannya? Pyuk tidak bisa menjawab.
Ia terlalu sadar bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal heroik itu sendirian. Maka dengan kejam, Guts menimpa. Maka dari itu, lebih baik tutup mulutmu. Pyuk bersedih, tetapi Guts melanjutkan komentar pedasnya bahwa ketidakmampuan untuk berbuat sesuatu juga sama halnya ada pada diri Vargas. Ia hanyalah produk gagal yang bahkan tidak bisa mengayunkan pedang, tapi berlaga seperti bisa mengalahkan monster semacam si tuan buruk rupa. Suatu perasaan merasuki tubuh kecil Pyuk. Seiring Guts berkata dingin bahwa ambisi harus dibarengi dengan harga yang harus dibayar, dan tentu saja harganya terlalu tinggi jika mati sia-sia, Pyuk kembali merasakan perasaan yang sama ketika pertama kali bertemu dengan Guts. Kata-kata Guts semakin gelap, bahwa balasan untuk ambisi yang terlalu besar adalah penghancuran diri sendiri. Emosi yang keluar dari kata-kata itu telah membakar jiwa murni milik Elf. Kegelapan emosi yang dipenuhi kekerasan telah mengisi seluruh tubuhnya. Perasaan membenci diri milik Guts telah benar-benar membakarnya seperti magma gelap. Di tengah-tengah kesakitan itu, Pyuk masih menganalisa apakah perasaan-perasaan gelap tersebut merupakan sumber utama kekuatan yang ada pada Guts. Di tengah riuh mereka berdua, Vargas kini telah dibenamkan ke alat memenggal kepala, dan hal itu telah menyadarkan Pyuk yang sedari tadi tenggelam dalam luapan emosi. Guts hanya bisa mengatakan bahwa Vargas seharusnya tahu batasannya sendiri. Tikus hanya cocok untuk hidup sebagai tikus saja. Mendengar ini, Pyuk terdiam. Ia menyadari sesuatu dan merasakan kehadiran rasa takut atau khawatir yang kini ada dalam diri Guts. Guts menyangkalnya dan bertanya balik apa yang Pyuk maksudkan. Lalu Pyuk menjawab bahwa Vargas sedang melawan musuh yang mustahil bisa ia kalahkan. Maka, apakah Guts itu takut terhadap musuhnya itu? Kemudian Pyuk menyimpulkan sendiri, Guts memang takut. Takut memasuki pertarungan di mana ia akan kalah. Hanya saja, Guts tidak mau mengaku bahwa dirinya sama terdesaknya seperti Vargas. Tak ada jawaban darinya. Pyuk merasa bimbang dan bertanya lagi, lalu kenapa kau kemari? Jika benar-benar tidak peduli, kamu bahkan tidak akan berdiri di sini sama sekali. Tiba-tiba, Guts meremas tubuh Pyuk di tengah ia sedang berbicara dengan suara nyaring mengganggunya. Guts merasa risih oleh Pyuk yang banyak bicara layaknya manusia. Tak ada perlawanan dari Pyuk. Ia hanya berdiam dan membiarkan air matanya berbicara. Terlena akan hal itu, tiba-tiba Pyuk menggigit jari Guts, dan ia pun bisa terbebas dari cengkeramannya. Di udara, Pyuk memperlihatkan gestur ingin mengajak bertarung, tapi itu hanya caranya dalam meledek Guts. Setelah itu, ia pun terbang dan mengata-ngatai Guts sebagai bajingan egois. Sesaat setelah kepergiannya, tiba-tiba ingatan air mata Pyuk memenuhinya kembali. Guts merasa bersalah sekaligus bingung. Apakah air mata itu asli atau palsu? Di lubung hatinya yang paling gelap, ada semacam empati yang mulai bergerak perlahan. Kini, Pyuk telah sampai di tempat pengeksekusian. Tinggal sebentar lagi, kepala milik Vargas akan hilang dari badannya. Pyuk merasa masih punya waktu, dan ia berharap bisa melahirkan sebuah keajaiban. Tiba-tiba, Pyuk merasa tersiksa kembali, tersiksa oleh berbagai macam emosi yang mengitari tempat itu. Ketakutan, amarah, kesedihan, perasaan bersalah, semuanya bercampur menjadi satu. Histeria emosi ratusan orang ini telah mengepung Pyuk. Tinggal beberapa detik lagi menuju penyelamatan, Pyuk menengok ke sana kemari. Dan ia masih melihat Guts tersenyum simpul dan hanya berdiri bersandar di rumah yang tadi. Tak usah berharap kepadanya lagi, pikirnya. Ketika kapak itu akan diayunkan, Pyuk memikirkan suatu rencana yang mustahil. Tanpa berbasa-basi lagi, ia menerjang ke arah kapak itu dan berteriak sekencang mungkin, sehingga orang-orang di sekitarnya mengetahui keberadaannya. Lalu, tinggal 5 meter, 2 meter, 1 meter, dan Pyuk menabrak kapak itu. Namun tidak ada efek sama sekali. Yang ada, Algojo hanya kebingungan. Ia pun menoleh ke belakang. Tindakan bodoh, ucap Guts. Eksekusi berhenti sejenak. Si Algojo memungut Pyuk. Tapi segera, si tuang buruk rupa memerintahkan untuk segera melanjutkan proses hukuman tersebut. Untuk pertama kalinya, Vargas berbicara. Sungguh memalukan. Bahwa diriku tidak akan ada di sekitarmu untuk menikmati bagaimana nantinya jika aku melihatmu tersedak oleh darahmu sendiri. Si tuan kebingungan, apa maksudmu? Vargas melanjutkan, kematian akan mendatangimu segera bersama ratusan korban yang pernah kau bunuh, dan merekalah yang akan membawamu ke dalam neraka. Si tuan hanya menanggapi itu sebagai omong kosong, lalu ia segera memerintahkan sang Algojo untuk mengakhirinya. Ia angkat kapak itu tinggi-tinggi, lalu muncullah teriakan yang ditujukan kepada Guts. Hanya satu yang Vargas inginkan.
ia meminta agar Guts berjanji akan memenggal kepala si tuan buruk rupa itu. Akhir dari ucapannya disambung oleh kapak sang algojo yang sudah memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Kepala itu melayang di udara, matanya mengeluarkan air mata, dan bulir-bulirnya berjatuhan terbawa angin. Guts menyaksikannya dalam diam, tapi ekspresi dari matanya bisa terlihat jelas bahwa ia tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi, bahwa dirinya membiarkan orang yang telah menyelamatkannya mati di hadapannya. Seluruh masyarakat yang menyaksikan hanya terpaku ketakutan. Bisa saja mereka adalah korban selanjutnya. Kepala Vargas diperlihatkan ke orang-orang di bawahnya. Sebuah pesan peringatan, jangan macam-macam atau akan bernasib sama sepertinya. Setelah Guts pergi dari tempatnya menyaksikan, ada sesuatu yang menyala nyeri di dalam tubuhnya, atau lebih tepatnya di bagian leher tempat The Brand terukir. Lalu tiba-tiba ia melihat sesuatu berukuran kecil tengah terbaring di seberang gang sempit itu. Makhluk yang selalu mengikuti Guts kemanapun ia berada sedang menatapnya. Makhluk pembawa mimpi buruk yang kini sengaja menyerupakan kepalanya dengan Vargas yang malang. Guts berteriak dipenuhi ketakutan, tapi makhluk itu tidak terlalu mengganggunya secara fisik, lebih ke ingin mempermainkan psikologi Guts yang terguncang atas kematian Vargas. Dan benar saja, ia merasa bersalah. Ia menundukkan kepala, mencengkram dagunya, dan ingatan dari sebuah ucapan Vargas muncul kembali, menyuruhnya untuk memenggal kepala si tuan buruk rupa. Kembali ke tempat eksekusi, semuanya telah usai dan sang algojo membawa tubuh mati milik Vargas untuk dikuburkan. Adapun si tuan buruk rupa, ia memang sengaja menyiapkan semua ini. Eksekusi Vargas dilakukan agar ada efek yang terjadi kepada diri Guts, sehingga ia bisa datang langsung kepadanya. Tak hanya masyarakat, tapi seseorang dari dalam kerajaan pun ikut melihat eksekusi tersebut. Seorang wanita dalam diam ia terpaku membisu memperhatikan. Setelah itu ia segera menutup jendelanya. Waktu malam telah tiba, kota jadi semakin sunyi. Tak ada yang mau keluar karena takut dianggap sebagai orang sesat. Berbeda halnya dengan mereka yang diberi tugas ke tempat yang jauh dari kota. Mereka adalah prajurit yang disuruh untuk membuang Vargas. Meskipun mereka mengeluh kenapa di antara banyak prajurit harus merekalah yang melakukannya. Tubuh Vargas dibuang di antara tumpukan mayat-mayat yang sudah membusuk dan mengering. Sedangkan yang satunya tengah memegang kepala Vargas sambil meledeknya sebagai orang tolol yang mencoba menentang si tuan. Mata itu seolah masih menyimpan kehidupan, sehingga hal tersebut menakuti si prajurit yang segera ingin menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba jubah berkibar di depannya. Guts muncul dan meliputi orang tersebut seolah-olah kegelapan telah menelan cahaya di sekitarnya. Matanya dipenuhi kebencian. Sehingga tamatlah kedua riwayat prajurit itu. Mereka mati dan dibuang ke tempat mayat-mayat itu berada. Guts pun melihat sekali lagi kepala milik Vargas. Ia menyadari betul bahwa dalam kilatan matanya terdapat dendam yang luar biasa hebat, yang sebenarnya juga dirasakan oleh Guts. Tapi bedanya, Guts dengan kekuatannya sangat yakin bahwa dirinya tidak akan gagal. Tanda di lehernya berdenyut lagi. Kali ini, arwah yang berada di sekitar pembuangan mayat itu bangkit satu persatu. Mereka adalah arwah-arwah tak tenang yang dihukum tidak adil oleh si tuan buruk rupa. Mereka kesakitan. Ada yang menginginkan kepalanya kembali, kakinya, dan matanya. Mereka melayang menuju Guts. Mereka juga ingin pembalasan berupa kepala si tuan buruk rupa. Ia terkepung oleh arwah-arwah itu. Salah satunya berhasil menempel padanya sambil mengatakan keinginan untuk balas dendam. Mereka semua bergelayut ke tubuh Guts. Mereka semua ingin pembalasan dendam. Salah satunya ada yang berusaha menyatu ke dalam diri Guts, bahkan hampir berhasil mengendalikan kesadarannya. Tapi tidak semudah itu. Guts menguatkan dirinya dan melepaskan emosinya yang bahkan jauh lebih gelap dari arwah-arwah itu. Sehingga mereka pun melihat jiwanya dan memutuskan untuk kabur dari Guts. Ia tersungkur kelelahan, air liurnya menetes dan giginya bergeletakan. Setelah itu ia berteriak-teriak mengatakan bahwa dirinya dan arwah-arwah itu berbeda. Mereka semua telah mati yang tidak akan pernah bisa melakukan apapun lagi. Sedangkan dirinya masih utuh berupa darah dan daging. Sehingga berlandaskan ucapannya itu ia akhirnya sadar bahwa dirinya akan melakukannya. Ia kembali berjalan ke kota itu untuk membunuh si tuan buruk rupa dengan darah dan dagingnya sendiri.